Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini saya akan mencoba menampilkan beberapa hal menarik tentang Masjid Kiai Gede. Masjid yang konon adalah masjid tertua di Provinsi Kalimantan Tengah. Yuk kita simak sampai habis ya. Masjid Kiai Gede berada di tepi Sungai Lamandau, tepatnya di Jalan Merdeka, Kelurahan Kota Waringin Hulu, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar 100 meter dari Astana Al-Nursari. Bangunan masjid ini didominasi dengan bahan kayu ulin. Masjid ini dibangun pada tahun 1615 Masehi. Dan pada awalnya, nama masjid ini adalah Masjid Jami Kutaringin atau Kota Waringin. Namun pada sekitar tahun 1985, nama Masjid Jami Kutaringin diubah menjadi Masjid Kiai Gede. Pada masa pemerintahan Pangeran Adipati Antakusuma, dibangunlah sebuah surau yang berfungsi untuk melakukan aktivitas keagamaan dan menyebarkan agama Islam. Surau tersebut lama-kelamaan menjadi tidak memadai lagi akibat perkembangan agama Islam yang cukup pesat, sehingga membutuhkan tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibangunlah masjid di sebelah hulu surau oleh Pangeran Penghulu atau Sultan ke-6 pada tahun 1711 sampai 1725 Masehi. Namun, saat pembangunan masjid belum selesai, Pangeran Penghulu mengundurkan diri dari takhtanya dan digantikan oleh putranya bernama Sultan Baladuddin dengan gelar Ratu Begawan. Putranya tersebut yang meneruskan pembangunan masjid hingga selesai dan diresmikan pada tanggal 20 Zulhijjah 1148 Hijriah atau sekitar tahun 1728 Masehi dan diberi nama Masjid Jami Kutaringin dan sekarang menjadi Masjid Kiai Gede. Bangunan Masjid Kiai Gede memiliki arsitektur yang unik, mirip dengan arsitektur bangunan di Jawa atau biasa disebut rumah joglo. Benak masjid berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 15,38 meter, lebar 15,37 meter, dan tinggi 15,53 meter. Masjid ini dibagi menjadi 3 ruang, yaitu balai, serambi, dan ruang utama. Balai terletak di bagian belakang bangunan utama dan memiliki 2 pintu yang terletak di bagian utara dan selatan yang menjadi perantara sebelum masuk ke ruang utama, serta dilengkapi dengan tangga yang terbuat dari bahan kayu ulin. Balai tersebut berukuran panjang 7,27 meter, lebar 6,03 dan tinggi pondasi hingga ke bagian puncak bangunan 10,68 meter. Balai memiliki tiang penyangga berjumlah 12 yang berfungsi sebagai rangka struktur untuk menopang bagian belakang atap. Balai digunakan sebagai ruang tambahan ketika ruang utama tidak menampung jumlah jemaah yang beribadah. Selain itu, digunakan juga sebagai tempat meletakkan beduk yang dipasang dengan cara digantung menggunakan rantai. Pada bagian bawah beduk terdapat inskripsi berhuruf Arab yang bertuliskan angka tahun, yaitu 1434 Masehi. Beduk tersebut memiliki ukuran panjang 161 cm dengan diameter 58 cm. Kondisi balai saat ini sudah mengalami kerusakan pada beberapa bagian, seperti pada bagian tiang yang retak dan pecah. Adapun di dekat balai terdapat tiang penyangga yang terdapat ukiran inskripsi berhuruf Arab. Namun bagian bawah inskripsi tersebut tidak dapat terbaca karena tertutup oleh lantai masjid.
Pada ruang utama masjid, terdapat 36 tiang penyangga bangunan. Di antaranya tiang utama atau saku guru berjumlah 4 buah berbentuk segi 8 yang terletak di tengah ruangan. Tiang tersebut memiliki ukiran berupa sulur yang menghiasi masing-masing bagian tiang. Tiang utama berdiri di atas umpak yang berbentuk kelopak bunga dengan ukiran flora di tiap bagiannya. Selain tiang utama, terdapat tiang berbentuk bulat atau silinder berjumlah 12 buah dengan ukuran yang lebih kecil daripada tiang utama, serta tidak memiliki ukiran yang mengelilingi tiang utama. Tiang ini berdiri pada umpak yang lebih kecil dan lebih sederhana daripada umpak saku guru. Terdapat juga tiang dinding berjumlah 20 buah yang berfungsi sebagai penguat dinding penyangga berbentuk bulat. Letak tiang ini menempel pada dinding masjid. Sahabat, pada website lispar.kotawaringbarat.kap.go.id juga menyampaikan sejarah Masjid Kiai Gede pada sisi yang lain. Dalam website ini disampaikan bahwa masjid dibangun pada tahun 1052 Hijriah atau tahun 1632 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah yang merupakan raja keempat Kesultanan Banjarmasin. Masjid ini merupakan hadiah yang diberikan kepada Kiai Gede, seorang ulama asal Jawa yang diutus oleh Kesultanan Demak untuk menyebarkan agama Islam di Kutawaringin. Bersama 40 pengikutnya, Kiai Gede membangun Kutawaringin dari hutan belantara menjadi sebuah kawasan pemukiman yang cukup maju. Tugas yang diemban Kiai Gede tidak hanya menyebarkan agama Islam, tapi juga membawa misi merintis kesultanan baru di wilayah ini. Berkat jasa-jasanya, Sultan Musta'in Billah memberikan gelar Patih Hameng Kubumi dan bergelar Adipati Gede ing Kutawaringin, serta hadiah berupa masjid. Tempat inilah yang menjadi saksi perjuangan dari Kiai Gede beserta para pengikutnya. Dulunya, masjid ini merupakan pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Dari sisi arsitektur, bangunan masjid ini merupakan kombinasi antara arsitektur Jawa yang terlihat dari bentuk atap tumpang dan menggunakan atas limas bersusun 3 yang berbentuk segitiga sama kaki. Arsitektur Cina terlihat dari cara peletakan beduk yang digantung di serambi, serta arsitektur Kalimantan Tengah dengan ciri khas bangunan rumah panggung dengan material kayu kulit. Tiang-tiang juga tidak ditanam, melainkan hanya diletakkan di atas tumpuan berupa mangkuk. Hal ini dilakukan agar masyarakat Islam di periode berikutnya tidak kesulitan untuk mengganti tiang-tiangnya. Sementara itu, di website Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yakni di www.kebudayaan.kemdikbud.go.id, juga ada menampilkan sejarah singkat Masjid Kiai Gede. Di antaranya menyebutkan bahwa bangunan Masjid Kiai Gede didominasi dengan bahan kayu, baik dari lantai hingga atap bangunan. Luas masjid 16 x 16 meter dan terdiri dari 36 tiang penyangga. 4 diantaranya merupakan tiang utama atau saku guru yang berada di tengah ruangan. Khusus untuk tiang saku guru yang berdiri di atas umpak kayu, memiliki ukiran menyerupai kelopak bunga teratai. Teknik dalam penyambungan kayu satu dengan yang lain tidak menggunakan paku besi, melainkan menggunakan paku yang terbuat dari kayu atau pasak. Seperti masjid kuno pada umumnya, Masjid Kiai Gede juga memiliki mihrab, mimbar, dan beduk. Dilihat dari segi arsitekturnya, masjid ini memiliki percampuran seni bangunan, jadi ciri arsitektur bangunan masjid di Jawa, Kalimantan, dan Cina. Masih menurut website ini, masjid dibangun pada tahun 1632 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah, yaitu
memerintah pada tahun 1650 sampai 1678 Masehi, raja keempat dari Kesultanan Banjarmasin. Nama Kiai Gede diambil dari nama seorang ulama yang telah berjasa besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan, khususnya di wilayah Kota Waringin. Ulama tersebut adalah Kiai Gede, seorang ulama asal Jawa yang diutus oleh Kesultanan Demak untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Kalimantan. Menurut sumber lain menyebutkan bahwa Kiai Gede adalah salah seorang pembesar dan panglima kerajaan Demak pada masa pemerintahan Adipati Unus. Kedatangan Kiai Gede tersebut disambut baik oleh Sultan Musta'in Billah yang kemudian ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kota Waringin, sekaligus membawa misi untuk merintis kesultanan baru di wilayah ini. Berkat jasa-jasanya yang besar dalam menyebarkan Islam dan membangun wilayah Kota Waringin, Sultan Musta'in Billah kemudian menganugerahkan jabatan kepada Kiai Gede sebagai adipati di Kota Waringin dengan pangkat Patih Hameng Kubumi dan bergelar Adipati Gede ing Kota Waringin. Sahabat, demikianlah beberapa fakta menarik tentang Masjid Kiai Gede yang merupakan masjid kebanggaan masyarakat Kota Waringin Lama. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir ya. So, bagi sobat yang belum berkesempatan mengunjungi masjid ini, di lain waktu dapat datang langsung untuk melihat saksi sejarah masjid tertua di Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.